And Sobat YouTube yang belum kenal saya Diana Cahya. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membuat satu cake yang sangat legendaris, yaitu lapis Surabaya. Tentunya kita akan membuat dengan 3 metode yang berbeda ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng di bawah ini supaya kalian tidak ketinggalan kreasi lucu-lucu buatan aku, oke? Hari ini aku kebetulan lagi ada di Pot and Pastry. Nah, karena aku lagi nggak enak badan, maka aku meminta tolong untuk membantu aku hari ini Cece bosku. Wah, ini namanya Ci Justin, dia ownernya Pot and Pastry, orangnya cantik, rendah hati ya. Jadi untuk kalian yang mau belanja bahan-bahan kue yang aku buat di sini tempatnya Pot and Pastry. Nah, seperti biasa bahan-bahan untuk membuat lapis Surabaya itu ada kuning telur dan sedikit putihnya. Kemudian ada gula halus di sini. Kemudian ada tepung terigu. Ini aku menggunakan protein sedang. Ada tepung maizena dan juga susu bubuk di sini. Nah, kemudian lemaknya kita akan menggunakan mentega dan margarin ya. Untuk perbandingannya kalian bisa lihat resepnya di deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa menggunakan vanilla essence. Oke, pertama-tama pastikan whisker yang dipakai ini semuanya bersih dari lemak, dan juga bowl yang dipakai juga harus bersih dari lemak maupun air, semua harus bersih seperti ini ya. Nah, karena kita akan mengocok kuning telur dan putihnya, di sini kita tidak menggunakan pengembang apapun kecuali hanya kuning telur. Nah, kita akan menggunakan kuning telur yang segar ya. Ini sangat mempengaruhi dari hasil akhir lapis Surabaya ini. Kemudian kita akan masukkan gula halusnya. Nih, gula halus kalau asli ya, dia akan bertebaran ya. Bertebaran. Jadi kita bisa tahu asli apa enggaknya dari situ. Nah, kemudian kita akan mixer dia dengan kecepatan tinggi dulu. Kalau aku selalu pakai kecepatan tinggi dulu. Nah, full speed. Nanti di tengah-tengah waktu dia sudah mengembang, biasanya aku akan jadikan dia medium speed. Jadi seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya kuning telurnya tuh ngembangnya sempurna. Berapa lama itu tergantung dari kekuatan mixer kalian. Jadi nggak bisa ngomongin menit. Jadi kita akan melihat teksturnya, nanti aku akan tunjukkan. Nah, ini aku akan mixer dulu. Sambil menunggu dia mixer, kita akan cairkan margarin dan mentega. Nah, margarin dan mentega cairkannya aku menggunakan microwave. Tapi kalau kalian mau menggunakan kompor boleh aja ya. Ditaruh di panci, di kompor, dicairin. Tapi cairinnya nggak boleh sampai bening ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah cair asal ya. Jadi kalau misalnya sudah cair separuh, itu kita aduk jadi nggak sampai bening. Karena kalau bening emulsinya dia rusak. Jadinya kayak minyak goreng. Jadinya seret ya. Keruh ya. Ini aku minta tolong untuk dicairin. Nah, lihat sekarang adonannya udah mulai pucat ya. Mulai pucat begini. Saya akan baru masukkan vanilla essence ya. Nah, setelah itu baru kita akan turunkan speednya. Nah, kesedang aja ya. Kita tunggu nanti sampai dia benar-benar kental dengan sempurna, pori-porinya menutup. Saya akan tunjukkan seperti apa sih. Nah, kayaknya sudah selesai ini ya. Udah cukup kental dan juga pori-porinya nggak ada ya. Kita akan matikan. Kita akan tunjukkan ke teman-teman sampai seberapa sih. Nah, ini. Kita bisa nulis angka 8 tuh. Nih. Tuh. Kelihatan? Kelihatan nggak, Ci? Ya. Nih ya, aku akan tuang ke sini. Nih, adonannya kental ya, begini ya. Nah, jadi kalian harus tahu ya, bagaimana sih adonan itu sudah cukup kental ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah dicampur dengan mentega dan margarin, dia tidak akan bantat. Sekarang kita akan aduk balik ya. Nah, ini aku biasanya masukin margarinnya dulu, margarin dan mentega ya. Di sini kita akan aduk balik. Nah, ada juga yang masukin tepung duluan, juga nggak apa-apa ya. Jadi suka-suka. Lihat aduk baliknya seperti itu. Nah, itu kita putar bolnya, kemudian kita balik adonannya, lihat. Nah,
kita nggak usah takut, karena apa? Karena adonan telurnya itu sudah stabil, jadi jangan khawatir ya. Nih. Oke. Nah, kemudian di sini tadi ada tepung terigu, kemudian ada maizena dan ada susu bubuk. Nah, aku mau ayak ya. Ayak di sini supaya halus sekali untuk cake-nya ya, tekstur cake-nya. Nah, dan bisa diaduk balik lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini kan untuk lapisan kuning. Lapisan kuningnya kita akan bagi jadi dua. Nah, namanya lapis Surabaya pasti susunannya 3, yaitu kuning, kemudian coklat, kemudian kuning. Nah, itu namanya lapis Surabaya. Atau kalau di Malang aku bilangnya spiku, Ci. Spiku itu juga lapis Surabaya. Nah, ini kita akan bagi dua. Ini aku menggunakan loyang 10 kali 15. Kenapa aku bikin yang kecil? Supaya kalian yang nyoba di rumah nggak takut gagal duluan buang bahan. Jadi bikin yang kecil dulu. Nih, kita bagi dua. Oke. Adonannya kental ya. Padahal tadi kayaknya ngaduknya kita ala preman ya, Ci. Pokoknya kalau telurnya ngaduknya udah bener, jangan pernah khawatir. Kemudian kita akan tap-tap supaya ini gelembung udaranya keluar, kelihatan ya, Ci? Ya. Nih, gelembung udaranya keluar, jadi nanti pori-porinya lapis Surabayanya itu akan halus sekali dan rapat ya. Nah, kita akan oven dengan suhu 180 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dengan kalau misalnya kalian pakai oven deck itu bisa menggunakan api atas bawah, juga oven listrik bisa api atas bawah. Tapi kalau menggunakan oven gas, saya sarankan api bawah saja. Jadi sesuaikan dengan oven kalian, baik suhunya maupun waktunya. Oke? Oke, sekarang kita akan membuat lapisan yang coklat. Biasanya ada di tengah-tengah ya. Itu bahannya sama aja, cuma ada bedanya di sini ada pemakaian coklat bubuk ya dan coklat pasta. Oke? Aku sebutin ya. Di sini ada kuning telur ya dan sedikit putihnya. Aku masukin langsung ya. Oke, kemudian kita akan masukkan gula halusnya. Ya. Kemudian seperti yang tadi, yang seperti lapisan kuning, kita akan mixer dulu dengan kecepatan tinggi dulu ya. Sementara itu kita akan mencairkan mentega dan margarinnya, oke. Nah, di sini ada tepung terigu, kemudian ada susu bubuk dan ada coklat bubuk. Di sini tidak menggunakan maizena, bedanya dengan lapisan yang kuning tadi. Karena apa? Karena maizenanya aku udah gantikan dengan coklat bubuk ya. Aku campur di sini. Oke teman-teman, adonannya sudah mulai memucat ya dan mengental. Aku akan turunkan kecepatannya menjadi sedang. Nah, pada saat itu aku akan masukkan pasta black forest tadi yang aku bilang ya. Biasanya sih aku masukinnya ya 1 sendok teh lah cukup ya. Nah, kemudian kita akan mixer dia sampai kecampur rata. Oke teman-teman, adonannya sudah cukup mengental. Nah, kita akan matikan. Nah, aku ulang lagi ya supaya kalian nggak lupa untuk melihat kekentalannya bagaimana. Nih. Bentar. Ya, aku aduk dulu biar pastanya tercampur rata. Nah, ini lihat, kita bisa tulis angka 8 tuh. Ya, dia jadi kita masih bisa dibaca dia 8 gitu. Dia nggak langsung lenyap gitu. Nah, itu udah kekentalannya pas. Oke. Nah, kemudian kita akan aduk balik seperti tadi. Kita akan tuang ke dalam bowl. Nah, adonannya harus kental begini. Nah, oke. Selesai. Kemudian kita akan masukkan margarin dan menteganya, diaduk balik. Nih, aduk balik nih. Seperti ini nih. Kalau dia kan sistemnya preman nih, cepet nih. Nah, kalau mau pelan-pelan, slow motion begini nih ya. Aduk, ini balik. Aduk, ini balik. Yang dibalik itu bukan spatulanya begini ya, tapi adonannya. Nih. Adonannya dibalik. Nih kalau coklat begini kan kelihatan banget tuh ya antara mentega sama adonannya ya. Nah, ini kalau masih ada seperti itu, seperti ada kuning-kuning gitu mentega itu pasti nanti kalau sudah matang ada garis di bawah ngendap. Kan sering tuh banyak DM sama saya di Instagram. Kenapa ya kok di bawahnya ada lapisan yang keras gitu? Itu pasti menteganya. Nah, kemudian kita akan
ayak, coklat bubuknya, sama tepung terigu dan susunya. Nah, kemudian kita aduk balik. Tuh kan adonannya bagus nih ya, lihat nih. Tuh. Ya kita aduk tuh. Bawahnya jangan lupa karena di sini saya nggak takut loh nih aduknya begini. Tuh, karena apa? Karena telurnya saya sudah mixer dengan sempurna. Ya tuh. Apa tuh? Ada tepung yang gumpal misalnya, atau ada di bawahnya ada apa? Coklat bubuk yang masih apa? Ngendap. Kita giniin aja. Harus searah supaya keaduk semua. Cuman kalau tiba-tiba nemu di sini ada yang belum keaduk, giniin aja nggak apa-apa kok. Tuang ke loyang tadi yang 10 kali 15. Nah, itu dituang. Lihat adonannya masih kental. Nah, kemudian kita akan tap nih. Supaya pori-porinya halus ya. Jadi gelembung udaranya itu keluar. Nah, sekarang kita akan oven 180 derajat sekitar 20 menit. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai membuat lapis Surabaya dengan metode mentega yang dicairkan. Dan sekarang kita akan buat metode yang kedua ya Ci, yaitu mentega yang diapain? Dikocok ya. Nah jadi sama semua resepnya yang kupakai, dan menteganya ini akan dikocok. Perbedaannya di mana? Nanti kita lihat hasilnya saja langsung ya. Nah ini menteganya pertama-tama aku akan kocok dulu hingga fluffy. Bisa dibantuin Cici bosku? Ayo. Nah ini akan dikocok sampai dengan high speed, sampai dia putih ya, pucat gitu loh. Nah kalau kalian mau lebih berasa lagi, biasanya zaman oma aku dulu bikinnya ini, menteganya ini dikocok H-1, jadi lebih apa ya, lebih harumnya lebih keluar. Nah pinggirnya jangan lupa di whisker supaya juga kena. Masih kuning ya, nih beda yang sudah di mixer dan yang belum di mixer. Lihat warnanya beda kan, yang ini lebih kuning, yang belum, yang sudah di mixer dia akan pucat ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, jadinya adonannya so fluffy ya, seperti kita mau makan es krim, kemudian warnanya sudah pucat seperti ini. Nah adonannya seperti tadi ya, seperti yang metode pertama, sama persis. Resepnya pun, komposisinya pun sama. Nah kemudian kita akan masukkan mentega kocoknya tadi di sini, di sini, di sini, dengan 3 lokasi. Nah, jangan satu tumpuan aja. Tujuannya supaya apa? Ngaduknya lebih gampang dong, ya kan, lebih gampang tercampur. Oke? Kemudian kita akan aduk balik nih. Kalau aduk baliknya kan gini tuh. Nah ini harus hati-hati karena warnanya sama. Tuh, aduk balik saya selalu puter bol. Tuh, lihat tuh ya. Nih, hati-hati karena kalau yang kocok itu dia lebih bergerindil gitu loh. Jadi nggak cair ya. Kita giniin juga nggak apa-apa ya. Karena ini apa namanya, telurnya udah aduknya bagus ya. Nah ini gini aja. Kalau udah, baru kita masukkan ini tepungnya ya. Tepung, susu, dan maizena seperti tadi. Oke, kemudian kita aduk balik pelan-pelan aja, nggak usah ngebut. Lagi nggak macul sawah, Ci. Nah, kemudian nanti akan kita bagi dua dan kita bake sama persis ya. Akan kita oven, kita panggang sama persis dengan metode yang tadi, yang pertama. Pokoknya semuanya tuh sama. Bedanya cuma di margarin sama menteganya tadi tuh dikocok sampai fluffy ya. Oke, ingat ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan bikin metode yang ketiga, yaitu lapis Surabaya yang apa? All in one. Enggak, ekonomis. Ekonomis itu maksudnya apa? Murah ya. Jadi di sini telurnya paling kita hanya butuh 4. Tapi Total. iya totally. Cuma 4 butir saja ya. 4 sampai 5 lah tergantung gede kecilnya ya. Nah, yang aku pakai di sini sekarang menggunakan teknik mentega yang dicairin ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin mentega yang dikocok ya up to you ya. Tapi ini caranya sangat mudah sekali. Nah, yang pertama kita akan masukkan di sini ada kuning telur dan telur utuh ya. Nanti semua apa jumlahnya, total bahannya ada di deskripsi ya. Nah, ini aku masukin. Karena ini ekonomis, kita menggunakan emulsifier ya, atau pelembut dan pengembang ya. Jadi semuanya boleh dimasukkan ke dalam mixer secara bersamaan, namanya all in one ya. Nah, kemudian ada
sini aku menggunakan emulsifier. Kebetulan aku menggunakan merek yang dijual di sini, ada kan? Ada. Di Pot and Pastry kita menggunakan SP dari Kupu-Kupu ya, Ci ya. Nih ya, mau pakai merek apa saja terserah kamu. Nah, ini aku akan masukin di sini. Nah, kemudian ada gula pasir. Nih, aku pakai gula pasir di sini. Kemudian ada tepung terigu yang sudah aku ayak ya, masukin di sini. Nah, kita juga bisa masukkan vanilla essence sesuai yang kamu suka ya, merek apa saja. Kemudian kita akan mixer dengan high speed ya, sampai dia kental. Nah, dah, kita sekarang bisa tinggalkan dia keramas atau bergosip-gosip. Nah, adonan sudah sangat kental sekali. Nah, bisa dibedakan ya kalau menggunakan emulsifier. Dia adonannya akan kental sekali. Coba lihat. Tuh. Nah, ini tingkat kegagalannya hanya harus nggak ada menurut aku. Ini ya, paling 1% ya. Kalau salah masukin bahan doang ya, Ci. Tidak akan gagal menurut aku. Nah, ini kemudian kita akan masukkan ke dalam bowl. Ini bisa sampai putih banget ya. Iya. Karena kan kuning telurnya sedikit. Bayangkan loh, cuma 4-5 kuning telur ya, pasti pucet ya warnanya ya. Kok tadi kan kuning banget. Nah, karena banyak kuning telurnya, Ci, kayak gitu. Nih kan? Nah, kalau kita lihat di sini menteganya ini jauh lebih banyak ya dibandingkan yang tadi. Karena supaya apa? Supaya dia lebih moist. Karena dia kan telurnya hanya sedikit. Jadi kita ingin dia juga moist, nggak kalah sama yang premium ya. Ini aku masukin. Nah, jadi kalau kamu masih mau belajar gitu ya, takut sama telur yang banyak gitu ya, telur kan mahal katanya. Nah, boleh pakai menggunakan emulsifier ini. Jadi memang butternya memang harus banyak ya. Iya, butternya harus banyak. Karena adonannya kental banget. Iya, kental banget. Dan ini pun ya, Ci, kalau misalnya kita aduk-aduk begini, kita nggak takut dia jatuh. Karena apa? Karena dia bener-bener adonannya itu konsistensinya sangat stabil ya. Tuh. Nah, nih lihat. Ini adonannya udah kecampur ya, sama seperti tadi, persis sama, hanya bedanya ini menggunakan telur yang sedikit ya. Nah, kayak gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya ada yang bilang sama saya lapis Surabaya ada harganya, Ci, 22 kali 22 50.000. Kayaknya tuh telurnya cuma 2 biji deh, emulsifiernya banyak. Ini aja emulsifiernya cuma sedikit sekali ya, maksudnya masih oke lah gitu loh, nggak terlalu seperti yang murah itu sekali loh. Adonannya seperti ini, oke? Terus ini tinggal dibagi aja. Nah, kalau misalnya mau sama, jangan lupa ini bolnya ditimbang. Jadi tahu adonannya berapa, tinggal dibagi 3, sisanya tinggal dikasih sisanya tinggal dikasih coklat bubuk dan pasta coklat Black Forest. Oke, ini sekitar 180 sampai 185 ya. Nah, ini karena adonannya kan pucat nih warnanya. Nah, itu kalau misalnya kamu mau tambahin pewarna kuning gitu ya, boleh ya. Oke. Ini nggak berini juga ya. Nggak ada halus, ada gelembungnya ya, karena dia pakai pelembut ya. Nah, kemudian sisanya ini yang sepertiganya kita langsung masukkan ini coklat bubuknya dan pasta coklat Black Forest. Nah, kita tinggal aduk ya. Nah, aduknya pun juga nggak usah ragu ya. Tuh, tinggal aduk aja begini. Nah, seperti itu ya tadi. Jadi aku sudah ajarkan 3 metode yang berbeda dalam pembuatan lapis Surabaya atau Spiku ya. Nah, setelah ini kita akan oven dia dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit ya. Nanti kita akan lihat hasilnya setelah ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menyusun lapis Surabaya ini sesuai dengan susunannya, yaitu kuning, coklat, dan kuning ya. Ini tadi sudah aku dinginkan di atas cooling rack nih, seperti ini. Nah, kemudian aku akan poles ya dia ya, poles dengan selai strawberry. Selai strawberry ya. Kalau lapis Surabaya ini sebenarnya tuh dari dulu tuh yang aku tahu ya, Ci ya, itu dia cuman selai strawberry kan. Nah, kalau sekarang kan ada macam-macam ya. Ada macam-macam ya, bener. Nah, ini kita poles-poles gini. Kalau nggak rata nanti nggak lengket. Tapi kalau kebanyakan juga ya, dia nggak bisa juga.
Kalau kebanyakan nanti dia licin. Licin. Jadi setelah semua dikasih gini, kita tinggal ini. Kalau nggak ada selai strawberry, ya udah pakai SKM susu kental manis itu. Nah itu juga bisa ngelengket. Kayak gini. Kemudian sekarang warna apa, Ci? Coklat ya, Ci. Nah ini coklat. Tuh ya, tuh ketumpuk. Ini tinggi ya karena loyangnya ini pendek, pendek tapi muntet gitu ya. Jadi ingat seseorang ya, Ci. Jadi seseorang yang menyebabkan video ini ada di sini ya, Ci ya. Iya. Dia nggak mau tampil loh, nggak bertanggung jawab dia. Nah, ini dipoles-poles. Tahu kan orangnya, Ci? Tahu. Yang disayangin sama itu ibu-ibu sejagat sosmed. Betul. Kayak gini kan bentuknya dia. Cukup. Nah, kemudian kita akan letakkan yang terakhir ya di sini. Tuh tinggi kan? Karena dia full ya. Jadinya. Nah, supaya kan banyak yang bilang sama saya nih, aku kalau bikin lapis Surabaya aku agak gini kan, agak melengkung. Ya. Kebetulan punya aku nggak melengkung loh ya. Karena kalau sudah nggak melengkung nih berarti pemanasan ovennya sudah benar ya. Nah ini biasanya kan ini tinggi banget nih, supaya pori-porinya lebih rapat. Biasanya itu aku tekan. Nah juga supaya udaranya tuh keluar ya. Dapat ilmu baru kan? Belum ada kan? Belum ada di kelasku kan dulu. Nah ini aku kasih supaya nggak lengket aja ya. Kemudian aku tutupin dengan gini ya. Nih aku tekan, aku balik. Tuh, aku balikin, Ci. Nah, aku balik, aku diamkan dulu. Kalau punya barang yang berat itu bisa ditumpuk. Tapi karena ini ukurannya kecil ya, kalau dikasih yang besar nanti dia gini-gini. Jadi kita tekan dulu sebentar begini. Oke? Setelah itu nanti akan kita balik lagi dan kita trimming, yaitu kita iris pinggirnya biar lebih cantik. Oke, ini sudah cukup ya. Rasanya kita akan balik lagi. Ini tadi 15 menitan ada ya, Ci? Oke. Nah, kemudian kita copot. Nah, lurus kan? Cakep kan? Tapi kita harus trim dulu pinggirnya. Nih, kita akan potong ya caranya. Ini kita supaya nggak miring. Kita kasih ini gini. Kita akan iris. Tuh. Ya. Kita iris. Nah, itu pinggirannya, lihat. Cakep kan? Nah, terus sebelah sini juga. Ini bisa jatah preman ini ya. Oke. Nah sini juga. Nah jadi nggak miring kalau ada ini. Sebenarnya sih dia cuma sebagai acuan aja ya. Jadi nggak bukan garisin sampai bawah, cuma acuan aja supaya kita bisa tahu dinya lurus tuh. Tuh. Lihat nggak? Seperti ini. Tuh. Ya. Terus depannya sayang ya, Ci ya. Nggak usah ada ya, buat dimakan aja ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian aku mau iris dia untuk dicoba. Walau, pisau samurai kau berjasa. Oke, dan inilah lapis Surabaya ala Diana Cahaya. Tuh, cakep kan? Oke, dua temannya lagi akan saya tampilkan setelah ini, oke? Oke teman-teman, selesai sudah tip dan trik cara pembuatan lapis Surabaya bersama saya. Nah, saya akan menantang untuk para follower saya, subscriber saya untuk membuat salah satu dari lapis Surabaya ini dan mention atau tag ke Instagram saya. Tahu ya, Instagram saya akan saya tulis di deskripsi di bawah ini dan pasti akan saya cari siapa paling bagus dan saya akan berikan hadiah. Benar manajer? Ya, boleh nggak ada hadiah? Boleh? Betul ya, saya akan cari 3 pemenangnya, oke? Ya, aku tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.